Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi up to date seputar P3K Guru tahun 2022. Oke, ini ada kabar terbaru dari gurubisa.com ya Bapak Guru ya. Ini Selasa 9 Agustus 2022 atau kemarin lebih tepatnya Bapak Guru ya. Oke, resmi dan terbaru dari Menpan RB, tenaga honorer tidak bisa diangkat jadi ASN PPPK 2022 kecuali dengan ini lebih ke analisis ya Bapak Guru ya. Jadi apa sih yang membuat teman-teman Bapak Ibu guru ini bisa diangkat menjadi PPPK untuk teman-teman yang baru tahu atau baru mengikuti perkembangan PPPK di tahun 2022 ini. Oke. Ini sumbernya dari gurubisa.com ya Bapak Ibu guru ya. Nasib tenaga honorer saat ini sedang banyak dibahas oleh pemerintah, terutama setelah adanya informasi bahwa akan dihapus. Oke. Jadi ini sangat marak dibicarakan ya Bapak Ibu guru, bahwa di tahun 2023 ya kan ini sudah tidak ada honorer, ya kan, tidak ada. Honorer sudah tidak ada. Nah, akan dialihkan kemana? Dialihkan ke bisa aja ke PPPK, ya kan? PPPK. Atau nanti kalau PPPK sudah nggak muat, ya kan? Alihkan ke tenaga outsourcing, ya kan? Outsourcing. Ya, seperti itulah. Intinya, tahun 2023 ini sudah bersih dari PPPK. Seperti itu. Ini terobosan baru dari pemerintah ya. Informasi penghapusan tenaga honorer yang ada di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2023 mendatang ternyata sudah banyak diketahui. Oke. Jadi memang sudah direncanakan ya Bapak Guru ya. Jadi ini sudah direncanakan sebelumnya memang akan dihapus. Tentunya seperti itu Bapak Guru ya. Penghapusan tenaga honorer tersebut menjadi tindak lanjut dari adanya PP nomor 49 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan instansi pemerintah hanya mewajibkan dua status kepegawaian, bisa PNS, bisa PPPK. Nah, ini Bapak Ibu Guru ya, muncul masalah baru ya Bapak Ibu Guru. Jadi untuk khususnya untuk guru, ya kan? Khususnya untuk guru di PPPK ini ada banyak sekali ya kan yang menunggu finalisasi dari pemerintah ya kan. Tentunya guru yang lulus PG ini sedang menanti-nanti ya. Menanti apa? Menanti penempatan ya Bapak Guru ya. Penempatan. Ini kapan penempatannya ini sedang dinantikan ya. Padahal estimasi kalau di timeline-nya ya kan, timeline waktunya itu Juli sampai Agustus ya Bapak Guru. Untuk guru lulus PG ini Juli sampai Agustus. Sedangkan saat ini sudah pertengahan Agustus. Tetapi masih belum. Kapan kita juga nggak tahu. Hanya Panselnas dan pihak BKN yang tahu. Seperti itu Bapak Guru ya. Jadi ya benar dihapus ini ya mohonlah segera ditempatkanlah untuk guru-guru yang pertama yang PG dulu lah. Ini wajib mendapatkan formasi. Untuk di tahun ini ya Bapak Guru ya. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke beritanya Bapak Guru. Maka hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi seluruh tenaga honorer terutama yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Ya jelas khawatir ya kan. Nah, nanti kalau dihapus mau jadi apa? Seperti itu. Maka bisa dipahami bahwa posisi honorer akan ditiadakan dalam instansi pemerintah. Sebenarnya tenaga honorer bisa mendaftar menjadi pegawai ASN asalkan mengetahui mekanisme perekrutannya. Ya insya Allah Bapak Ibu Guru ini sudah tahu lah pasti aturannya, pasti tahu ya Bapak Guru. Apalagi untuk teman-teman yang sudah lama mengajar, intinya sudah punya NUPTK, ya kan, punya sekolah induk, ya kan, sekolah induk.
sudah mengajar di sekolah negeri lama lah, ini berpeluang besar ya. Insya Allah ini bakalan diperhatikan oleh pemerintah ya. Dan ini kalau di ngajar di negeri minimal 3 tahun, ini sudah masuk skala prioritas ya kan, pelamar prioritas. Seperti itu Bapak Guru. Tapi kembali lagi ya kan, karena kebijakan yang ngatur adalah pusat ya, kita hanya menunggu saja Bapak Guru ya, menunggu. Oke, menunggu. Seperti itu ya. Ya menunggu dan berdoa lah ya kan. Berdoa. Nah, seperti itu. Supaya apa ya? Supaya segera ditempatkan ya kan. Tentunya yang pertama adalah guru-guru yang lulus PG ini wajib ditempatkan Bapak Guru ya. Oke, lanjut kita ke beritanya Bapak Guru ya. Oke. Lah, ini menyikapi ada hal tersebut, Kemenpan RB melalui SE atau surat edaran bernomor ini berisi himbauan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK agar segera melakukan pendataan tenaga honorer. Ya, pendataan. Ya, ini kemarin untuk guru yang guru yang lulus PG ya kan, guru yang lulus PG ini juga dilakukan pendataan ya kan, didata padahal sudah jelas nama-namanya. Sebenarnya kan hanya perlu ditempatkan mana, di sekolah A, sekolah B atau sekian seperti itu ya. Ya mungkin permasalahannya guru yang lulus PG ini melebihi dari kuota yang disediakan ya kan. Makanya pemerintah masih mencari-cari ya kan formula yang tepat, ya kita tunggu saja apa kebijakan yang terbaru dari pihak Panselnas atau pihak BKN. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Ya pendataan ini ya kan, pendataan. Ya, ini melakukan pemetaan terhadap tenaga honorer atau pegawai non ASN yang bertugas di lingkungan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Lah, SE Kemenpan RB dirilis 22 Juli kemarin menjadi perhatian para tenaga honorer ya di seluruh wilayah. Lebih lanjut, dalam SE Kemenpan RB tersebut juga dijelaskan bahwa pendataan tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat maka akan diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK di tahun 2022 ini. Ya jelas. Ya ini mungkin kalau di guru ya Bapak Guru ya, kalau yang sudah memenuhi syarat ini ya dia sudah memiliki NUPTK lah, yang jelas ya, NUPTK. Kemudian dia sudah memiliki induk ya kan, atau sekolah induk mengabdi ya minimal 3 tahun. Nah, ini sudah wajib didaftar. Nah, jadi ini seleksinya bahkan tanpa tes ya Bapak Guru ya. Hanya observasi saja seleksinya, observasi, background check lah istilahnya ya, mengisi kelengkapan berkas. Dan ini insya Allah masuknya kalau lebih dari sama dengan 3 tahun ini prioritas 2 atau P2. Seperti itu Bapak Guru. Tetapi P2 ini akan ditempatkan jika ada syaratnya, P1 sudah terpenuhi, sudah beres ya kan, baru P2 sudah akan diatur penempatannya. Padahal P1 di sini masih belum beres ya kan. Bahkan kemarin ada file Excel ya kan. Ada file Excel yang sudah berisi penempatan lengkap sekali. Ternyata berdasarkan klarifikasi dari BKN itu bukan ya kan, bukan produk BKN, bukan produknya BKN. Ya, terus produk siapa? Padahal datanya sudah lengkap sekali Bapak Guru ya. Cuma memang ada sebagian guru yang PG itu ditempatkan atau terlempar di wilayah yang sangat jauh seperti itu. Tidak sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Ya, seperti itu, ya kan? Kemudian banyak yang mengira data itu valid, ya kan? Data itu sebelum rakor, tapi sudah tersebar. Jadi ini setelah rakor kan ada penambahan formasi, ya kan, penambahan formasi dari beberapa Pemda. Lah itu nanti direkap ulang lagi, pendataan. Iya, seperti itu Bapak Guru ya. Oke, lanjut. Nah ini untuk syarat yang dimaksud dalam SE Kemenpan RB dikhususkan untuk seluruh tenaga honorer yang berada di instansi pemerintah pusat dan daerah. Oke. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa syarat ya kan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer atau pegawai non ASN agar bisa diangkat menjadi PPPK tahun 2022. Ya, seperti ini.
Yang pertama, tenaga honorer adalah THK 2 yang resmi masuk dalam database BKN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Seperti itu ya. Jadi semua yang bekerja di instansi pemerintah, kemudian database-nya sudah masuk ya. Yang penting di sini database-nya sudah aman, maka dia bisa melamar menjadi PPPK di tahun 2022 dan memiliki kemungkinan yang besar karena ada penghapusan tenaga honorer tadi. Itu. Kemudian yang kedua, tenaga honorer atau pegawai non-ASN mendapatkan honorarium atau gaji dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Artinya, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Itu Bapak Guru. Jadi, semua honorer yang mendapatkan gajinya, ya kan, mendapatkan gajinya dari pembayaran langsung, bisa dari APBN atau APBD, ini juga sah, bisa ikut, bisa diangkat lah menjadi PPPK 2022. Seperti itu. Kemudian di sini persyaratan yang ketiga, tenaga honorer yang dimaksud minimal diangkat oleh pimpinan unit kerja. Ya, seperti itu. Yang keempat, tenaga honorer yang telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Oke, kalau di guru di sini kalau 1 tahun di sini belum masuk prioritas ya. Ini masuknya ke pelamar umum Bapak Ibu Guru. Karena dia masih baru pelamar umum, jadi nanti menunggu P1 selesai, P2 selesai, baru nanti kita mengadakan tes ya kan, Panselnas mengadakan tes untuk pelamar umum. Alurnya seperti itu untuk guru Bapak Ibu Guru ya. Jadi kita ini benar beritanya tentang honorer tapi kita khususkan untuk guru. Oke. Lanjut yuk. Kemudian yang kelima, usia tenaga honorer ini paling muda atau paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Ya, ini keren sekali ya Bapak Guru. Jadi kalau teman-teman 20 tahun sudah bekerja, ya kan? Jadi otomatis nanti bisa nih jadi PPPK, ya kan? Jenjangnya sama dengan PNS. Ini sama Bapak Guru ya. Cuma nanti perbedaannya di pensiun dan tidaknya. Tapi sebenarnya nggak ada perbedaan. Cuma PPK di sini mainnya kontrak ya kan kontrak. Tapi selama nggak ada masalah, insya Allah bakalan terus diperpanjang. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Mencermati syarat tenaga honorer bisa diangkat PNS maupun PPPK, sebenarnya terdapat peluang besar. Jelas besar Bapak Ibu Guru ya. Jelas besar, ya kan? Bahkan Pak Nadiem kemarin sudah menjanjikan ya ada 1 juta guru yang bakalan menjadi PPPK ya di tahun 2022 ini. Mulai dari kemarin ya kan pengangkatannya. Cuma untuk beberapa guru atau sekitar 900.000 berapa ya kan. Seperti itu ya, sudah ya kan. Sekitar ratusan ribu ya Bapak Ibu Guru, ratusan ribu ini lulus PG ya kan, dia lulus PG tapi tanpa formasi ya kan. Ini yang kita tunggu-tunggu penempatannya. Kita tunggu file Excel yang asli aja ya kan, ya file Excel yang sudah direvisi. Mungkin datangnya nanti ya prediksi Kapurkon di akhir Agustus ya, karena batas maksimal untuk yang PG penempatannya itu adalah Agustus. Ya itu aja harapan dari semua guru honorer yang ada di Indonesia tentunya ya. Oke. Alih-alih tenaga honorer tidak bisa diangkat, tapi karena memenuhi syarat tersebut, maka bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS atau PPK 2022 ini. Jelas bisa. Oke. Ini sumbernya dari pikiranrakyat.com. Oke, seperti itu ya infonya dari Kak Furqan ya. Semoga memberikan pencerahan ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton, dan tetap semangat lah intinya ya untuk terutama guru-guru yang lulus PG ini tanpa formasi. Wah, ini sangat menunggu-nunggu tentunya ya. Tetap bersemangat dan menunggu dan berdoa tentunya ya supaya segera diberikan penempatan dan segera muncul file Excel yang resmi dari pihak BKN. Oke. Sekian info dari Kak Furqan ya, semoga mendapatkan manfaat. Intinya tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.